Sahabat Suara Tapian, hari ini tanggal 30 Juni 2024 di seluruh jemaat atau gereja-gereja HKBP yang ada di Indonesia ini, termasuk yang sebagian sudah ada di luar negeri, merayakan perayaan 125 tahun sending HKBP. Tentu HKBP sendiri sudah berdiri hampir 162 tahun sejak ditetapkan menjadi satu denominasi atau sinode gereja di Indonesia ini. Saya hanya berkomentar sebenarnya di beberapa siaran YouTube, termasuk dalam acara besarnya yang disiarkan lewat streaming oleh pimpinan HKBP, dan saya juga tadi mengikuti kebaktian di gereja kami HKBP Jati Murni di Kampung Sawah, Bekasi. Intinya kita menggelorakan semangat sending, semangat yang memberi pencerahan. Dengan sendinglah orang-orang Batak kemudian perkenalkan oleh Injil Tuhan. Kabar baik kesukaan itu membawa orang Batak dicerahkan dan terdidik, dan kemudian mereka berubah. Konon sebelum sending, peradaban pendidikan Batak tertinggal. Tapi yang menarik menurut saya ingin komentari, karena ini khusus untuk HKBP, yang terlalu dipuja-puji menurut saya hanya Nommensen, I.L. Nommensen, Ikwek Lodik Nommensen, tokoh yang sangat sentral memang di HKBP, tokoh penginjil besar yang kemudian berhasil, dan dialah disebut semacam pelopor dari HKBP. Saya sesungguhnya berpikir juga memberikan komentar untuk YouTube ini, tapi paling tidak saya harus juga menjelaskan bahwa sesungguhnya HKBP tidak hanya dilatari oleh Nommensen. Penting juga diingatkan agar warga HKBP jangan lupa bahwa sejujurnya jauh sebelum Nommensen ada 3 generasi. Artinya Nommensen itu generasi keempat yang kebetulan berhasil mengembangkan lewat sending jemaat di Tanah Batak. Jadi kita tidak tepat hanya membanggakan atau mensyukuri sending dari Jerman. Paling tidak di masa itu ada sending dari Inggris, ada sending dari Amerika, ada sending dari Belanda, dan memang Jerman. Perlu pemetaannya sebelum lebih jelas ingin saya ceritakan bahwa di masa itu Belanda dengan Inggris pernah bersepakat bahwa Sumatera itu mereka negosiasikan. Dulunya Sumatera dijajah oleh Inggris. Kemudian kesepakatan itu menyerahkan jajahannya juga kepada Belanda, dan dimulailah Perang Aceh. Itu nanti cerita lain. Tapi itu ada hubungannya dengan kemudian sending. Jadi sending pertama yang datang ke Tanah Batak sesungguhnya adalah sending dari Inggris, Boulton dan temannya, dan mereka tertolak dan ditolak, tidak berhasil menginjili, dan kemungkinan juga karena kesepakatan dengan Belanda itu sending Inggris itu tidak teruskan. Kemudian sending Amerika ini juga tidak sering dibahas. Dia dari gereja baptis Samuel Munson dan Henry Lyman.
Ini dua tokoh besar yang mati gugur karena bersending, menginjili. Mereka itu bukan dari Jerman tapi dari Amerika. Mereka suruhan sending dari Amerika Baptis. Entah itu ada urusan dengan politik, tapi kemudian dalam ceritanya mereka tertolak bahkan dibunuh. Memang ada satu tanda mengingat mereka di Adiak Koting, mengingatkan bahwa Munson Liman ini adalah benih Kristus, tapi tidak banyak dijelaskan, diungkap sebagai benih dari Injil itu sendiri. Maka di 150 tahun HKBP, saya juga menulis buku judulnya Sang Apostel Batak. Lalu subjudulnya Dari Munson Liman hingga Nommensen. Saya mau mengatakan Nommensen itu tidak ujuk-ujuk berhasil. Ada jejak-jejak yang harus gagal tertolak, bahkan harus menjadi martir, harus menjadi korban Munson Liman tadi. Mereka tidak banyak diungkap. Di buku itu, buku kecil yang sempat diperdagangkan di Gramedia dan buku itu sudah habis, hanya dicetak waktu itu 1000, pas di 150 tahun HKBP. Sebagai warga HKBP saya beruntung juga memang saya menulis dua biografi orang-orang yang pernah awam saya sebut, bukan pendeta, bukan situa. Mereka mempersembahkan waktu, pikiran mereka, bahkan uang mereka untuk mengingat kebesaran Tuhan atas HKBP. Ketua Jubileum 125 tahun, Ketua Jubileum 150 tahun, bertepatan dua-duanya saya tulis biografinya. Ketua Jubileum 125 tahun Insinyur Humuntar Lubang Gaul, di waktu 80 tahun dia minta saya tuliskan biografinya. Di situ saya dapat cerita banyak tentang bagaimana perjuangan dia untuk menggelorakan HKBP, semangat HKBP, dan puncak perayaannya di Seminaris Poholon. Waktu itu Presiden Soeharto datang di Poholon. Kita ingat itu. Saya masih anak-anak waktu itu, tapi karena cerita dari penulisan buku itu saya ingat betul betapa luar biasa HKBP di 125 tahun. Lalu juga sejak 150 tahun HKBP, waktu itu porosnya Dr. Bonar Napitupulu dan dipilih Ketua Nasional Jubileum 150 tahun Edwin Pamimpin Situmorang. Saat itu masih menjabat sebagai jaksa intelijen, jaksa muda intelijen. Beliau meminta juga saya menuliskan biografinya dan dibantu oleh sastrawan hebat Bapak Martin Alaida. Banyak cerita tentang kisah perjuangan HKBP saya dapatkan dalam semua pengumpulan bahan itu. Termasuk nanti puncak perayaan 150 tahun itu digelorakan di Gelora Bung Karno. Presiden SBY waktu itu datang dan berpidato. Saya dengar dan saya meliput di acara itu. Lalu saya hubungkan dengan peristiwa hari ini sending HKBP dari perspektif kaum awam saya sebut, karena saya bukan situa, karena saya bukan pelayan di HKBP, tapi orang yang konsen sebagai jurnalis yang lama di media Kristen. Saya memahami banyak hal yang tidak secara menyeluruh kita ungkap. Saya bangga dengan Nommensen, saya menulis buku Nommensen, tapi kenapa kita selalu mengagung-agungkan yang berhasil? Lupa kita bahwa jejak atau fondasi sesungguhnya itu ada tertanam yang tidak kelihatan, yaitu benih. Munson Liman itu sesuatu yang luar biasa. Mereka harus korban, mereka harus tertorak, dibunuh untuk memberitakan kabar baik di Tanah Batak. Tetapi lagi-lagi
ini tidak terlalu dibangga-banggakan HKBP. Mengapa Adian Holding misalnya tidak jadikan semacam tempat wisata rohani, dia hanya tempat biasa yang tidak dilestarikan banyak. Dibandingkan Nom Hensen di berbagai universitas, di berbagai gedung-gedung HKBP, termasuk gedung-gedung yang dibuat gereja-gereja HKBP, dibuat Nom Hensen. Tugu-tugu tentang Nom Hensen begitu sangat diagungkan. Lupa bahwa tadi jejaknya sebenarnya tadi penginjil dari Inggris gagal, lalu penginjil dari Amerika juga gagal. Jadi Munson Liman itu pasca dari Perang Padri. Perang Padri itu perang yang membuat orang Batak juga oleh para Kitu Simbolon menyebut itu Tarmalutodi. Karena kita kalah perang di situ, dan beberapa tahun kemudian setelah Perang Padri itu, maka Munson Liman datang ke Tanah Batak, dan orang Batak masih trauma, masih menganggap orang lain itu harus di bumi hanguskan. Barangkali ada hubungannya, dan tidak benar juga orang Batak memakan mayat mereka. Itu sesuatu yang naif, dan sudah banyak literasi buku-buku yang mengcounter bahwa penyebutan orang Batak memakan daging Munson Liman itu tidak benar. Memang dibunuh dan dibinasakan. Itu benar. Lalu kemudian setelah Munson Liman gagal, penginjil dari Belanda juga harus tidak dilupakan. Pan Ansel itu sending dari Belanda. Dia dengan teman-temannya sebenarnya mereka sending yang gagal di Kalimantan, sebagian dikirim ke Sumatera, terutama Tapanuli, dan mereka lah yang memulai pelayanan di Parausorat. Jadi bukan Nom Hensen. Nom Hensen itu generasi keempat yang kemudian nanti di Lembah Selindung dia berhasil membangun kemudian sampai Toba kemudian. Tapi yang mau saya sampaikan sebenarnya, kita terlalu lama membangga-banggakan keberhasilan, termasuk keberhasilan Nom Hensen. Kita melupakan orang yang sudah berkorban, memberi nyawanya, padahal mereka lah yang membuat pondasi dari penginjilan Batak itu. Saya kira tidak ada maksud apa-apa. Saya juga mempelajari, bahkan menulis tentang Nom Hensen, tapi sejak dulu saya sudah ingatkan agar kita jangan melupakan generasi sebelum Nom Hensen. Bukan Nom Hensen pelopor dari sending orang Batak. Terima